Amma ba'd. Pertama yang saya muliakan guru-guru kami, Al-Mukarram Al-Ustaz Subhan Bulungan, guru saya Ustaz Yudo, Ustaz Marjulianto, Ustaz Haji Agus Baikuni. Ini yang dulu mengajar saya ketika saya santri. Alhamdulillah sampai hari ini saya bisa berdiri karena didikan beliau. Tentunya semoga kita doakan beliau-beliau ini dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dan ilmunya bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan Al-Mukarram Haji Sahnan Borokiah, yang saya muliakan mursyid kita bersama Yai Mumu Munawi, yang insya Allah ini gudangnya ilmu di Jabur ini. Maka jangan sampai disia-siakan beliau ini menjadi mursyid kita. Kemudian yang saya hormati para Ustaz Ramlan, Ustaz Anwar, Ustaz Indra, terus kemudian Bapak RT, Bapak RW, Pak RT di luar ya Pak RT ya. Coba di dalam nggak mau, katanya nggak bisa mundur. Nah ini alasan aja kadang-kadang. Kemudian para orang tua kami sesepuh Dewan Mekat di RW 3 RT 2 ini, dan bapak-bapak dan ibu sekalian, wabil khusus Ibu Kepala Desa kita, Ibu Ina Yuliana, semoga senantiasa bisa membimbing kita terus, diberi kesehatan dan juga diberi panjang umur. Pertama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesyukuran yang sangat luar biasa pada malam hari ini bahwa di Yayasan An-Nasr ini ada sebuah taklim, pengajian rutin yang kita sebut dengan majelis zikir dan sholawat, itu setiap malam Kamis. Nah ini adalah sebuah kesyukuran bagi kami, dan alhamdulillah perjalanannya sampai hari ini lebih dari 2 tahun lebih ya, kita sudah berjalan, sudah melaksanakan. Subhanallah, artinya ini bukan waktu yang pendek ya. Ini sudah diberi oleh Allah kemudahan dan keberkahan. Oleh karenanya bersyukur pada malam hari ini diadakan acara halal bihalal dan pembukaan pengajian rutin majelis zikir dan sholawat Al-Kausar. Ini dilengkapi oleh anak-anak kita, pemuda kita ya, yang insya Allah mereka ini akan menggantikan nanti ya ketika mereka dewasa. Hari ini mereka sedang belajar ya, jadi dengan hadrah dari Subhanul Kausar dan juga hadrah dari Asyuhada dari RW 5 ya, RW 4 ya. Nah ini kita padukan, insya Allah ini menjadi kekuatan. Ini kalau anak muda tidak kita dekatkan dengan majelis, dengan masjid, siapa lagi kalau bukan kita yang menunggu. Dengan harapan dia mahabbah ya kepada Rasulullah melalui wasilah ya hadrah ini, insya Allah mereka akan mendapatkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kenapa kita mengadakan majelis zikir dan sholawat? Ini pertama karena memang satu zikir itu sudah perintah Allah, dan sebaik-baik kalam adalah zikrullah. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya dengan kita berzikir kepada Allah hati tenang. Yang ngomong ini Allah, nggak bakal bohong. Bukan MK, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti
Kalau orang sering berzikir akan menenangkan hati. Oleh karena itu, seringlah untuk kita melakukan zikir baik nafsi ataupun jama'i. Hari ini kita berzikir jama'i dengan menggunakan ratib al-hadad. Kalau di majelis Raudatul Muhibbin menggunakan ratib al-atos saja, ya. Nah ini sama. Jadi banyak. Ada ratib al-atos, ada ratib al-hadad, itu banyak. Ini seluruhnya adalah baik. Karena yang mu'allif atau penyusun dari kitab ratib ini adalah orang-orang yang soleh, yang jauh dari dosa, yang jauh dari kemaksiatan. Dan kemudian juga ini asalnya dari negeri Yaman. Negeri Yaman itu kita kenal dengan negerinya para habaib. Habaib itu adalah keturunan wasilahnya sampai kepada Hasan Husain, sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi nggak ragu, ada sanadnya. Menggunakan ratib al-hadad kita nyampe karena bersanad. Menggunakan ratib al-atos juga sama, nyampe kepada Rasulullah karena bersanad. Maka disinilah perlunya kita menggunakan istilah mursyid, harus nyampe kepada siapa mursyid kita. Karena mursyid kita juga berguru kepada mursyidnya, mursyidnya kepada mursyidnya, mursyidnya lagi kepada mursyidnya, sampai kepada sahabat, sampai kepada cucu Rasulullah, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Siti Fatimah, sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini kudu yakin kita, ya, karena kalau nggak yakin ya nanti nggak akan ada akar, tidak akan ada sebuah pengaruh dalam diri kita. Jadi dengan zikir, nah insya Allah dengan perbanyak zikir, karena di situ fadilahnya sangat banyak. Bisa dibaca mungkin di Google, dilihat di situ ya, fadilah kita mendawamkan ratibul hadad atau ratibul atos itu sangat banyak sekali. Pertama adalah agar supaya kita ini dijauhkan dari mara bahaya, dari musibah, dari kecelakaan, dari bahaya itu, bahaya fisik dan bahaya batin. Yang lebih bahaya ketika adalah musibah batiniah. Maka dengan harapan seperti ini, kampung kita Jabon ini akan terhindar dari hal-hal yang buruk yang akan menimpa warga masyarakat Jabon, Mekah khususnya. Dan itu banyak, ya. Kalau tidak salah bahwa Syekh Abdullah Al-Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini itu lahir 1071, itu ya, 1071 Hijriah. Berarti udah sangat banget, ya. Nah, kenapa kemudian beliau mendawamkan zikir ini? Ini pada saat itu karena beliau sangat riskan, khawatir. Karena salah satu beliau itu adalah mujadid. Mujadid itu tokoh pembaharu yang berpikir jangan sampai orang-orang Sunni itu habis, ahli sunnah wal jamaah itu habis, karena saat itu ada serangan sangat gencar dari orang-orang Syiah, salah satunya, ya, sangat gencar dari golongan aliran Syiah yang kemudian merambah ke wilayah Timur Tengah seperti Yaman, Yordan, Irak, ya, itu kan semua bentengnya adalah Yaman. Kalau Yaman itu tembus, maka habislah orang-orang Sunni. Maka disitulah disebut dengan negeri Aulia, negerinya para wali, negerinya para habaib. Di sini maka kita alhamdulillah sampai kepada, ya, yang dikarang oleh mu'alifnya, ya, semoga Allah yarham, insyaallah, maka kita bersyukur. Yang kedua itu kita menggunakan sholawat simtuduror. Itu kalau sholawat itu kan banyak, maunya kitab maulid itu banyak Bapak Ibu sekalian, ya. Ada maulid al-Barjanji, ada maulid simtuduror, ada maulid ad-diban, ada maulid auliyahu Delami, ya, kemudian qasidah Buddha, banyak sekali. Nah, maka kita menggunakan adalah pembacaan sholawat maulid simtuduror, karena itu sudah masyhur di kita.
Dengan apa? Tadi dengan zikirnya kita sudah, kemudian kita bersolawat kepada baginda, insya Allah dengan berjamaah seperti ini semakin semangat diri kita ini. Ya, yang tadinya kalau di rumah saya yakin nggak bakal mau selawatan, insya Allah kalau sudah datang di masjid ini atau majelis ilmu ini, insya Allah dengan sendirinya kita melantunkan sholawat-sholawat, di mana satu kita bersolawat maka akan dibalas oleh Allah 10 sholawat. Itu ya, subhanallah. Oleh karena itu bersyukur dan berterima kasih kepada semua para jamaah, walaupun hujan tetapi tidak tetap semangat untuk hadir. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini Allah beri keberkahan untuk kita semua. Allah turunkan rahmat untuk kita semua, dan semoga kita semua nanti diberi pahala, diberi kebaikan dan dicukupi segala kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja sebagai sambutan dari keluarga besar Yayasan An-Nasr. Kami juga mewakili ya teman-teman di Yayasan An-Nasr ini, mohon dimaafkan lahir dan batin. Ya, dimaafkan itu. Ibu, ini semuanya maafin gak nih? Insya Allah, Bapak juga insya Allah semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita halalkan, namanya halal bihalal, menghalalkan sesuatu yang haram. Maksudnya apa Ustaz? Yang tadinya tidak dibolehkan oleh Allah kemudian dibolehkan, apa? Berunsur